Perkembangan teknologi sudah meningkat sangat pesat. Pada abad 21, teknologi sudah dibutuhkan oleh manusia untuk pendidikan, rumah tangga, sosial, serta untuk memperoleh informasi. Pada era revolusi industri inilah mulai adanya telepon. Karena dengan adanya kemajuan-kemajuan ini, tentu semua orang bahkan semua kalangan tidak ingin ketinggalan dan ingin terus mengikuti zaman. Terlebih dalam bidang komunikasi dan informasi, terdapat banyak alat komunikasi yang sudah beredar luas, seperti gadget yang di dalamnya terdapat fitur-fitur menarik serta menghibur. Orang dulu menggunakan wartel atau warung telepon untuk menghubungi saudara atau temannya yang jauh, bahkan merencanakan pertemuan. Namun, mereka harus keluar rumah terlebih dahulu untuk dapat berkomunikasi jarak jauh tersebut, karena wartel ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Terdapat pula kotak telepon yang digunakan anak-anak sekolah untuk mengabari orang tuanya untuk minta dijemput pulang sekolah. Kemudian kotak telepon mulai ditinggalkan karena sudah terdapat telepon rumah, sehingga pada masa itu orang tidak perlu keluar rumah untuk sekedar berkomunikasi dan merencanakan pertemuan. Namun karena telepon rumah masih berkabel dan dirasa tidak praktis, tidak bisa digunakan sambil mengerjakan pekerjaan di tempat atau di bagian rumah lainnya. Kemudian muncullah telepon rumah yang wireless atau telepon rumah yang tanpa kabel. Karena sifat manusia yang selalu tidak puas, maka dikembangkan dengan dimunculkan telepon genggam yang ukurannya relatif kecil dan bisa dibawa kemana-mana, serta bisa digunakan untuk mengirim teks pesan. Telepon genggam inilah yang hingga saat ini belum ditemukan penggantinya, hanya tipe dan kualitasnya yang terus-terusan diperbarui dengan fitur-fitur yang lebih banyak dan canggih. Pada awalnya, telepon genggam digunakan untuk alat komunikasi jarak jauh, dan telepon genggam awalnya hanya terkenal dengan dua macam warna saja, yaitu warna hitam dan warna putih. Fitur di dalamnya pun hanya bisa menelpon dan mengirim pesan teks saja. Kemudian berkembang lagi dengan ditambahkan sedikit hiburan berupa game yang sederhana, yang gambarnya masih dibilang kurang bagus namun bisa dikatakan lebih baik daripada tidak ada hiburan sama sekali. Kemudian, tak lama setelahnya, muncullah telepon genggam dengan variasi warna yang beragam, yang membuat tampilan menjadi lebih menarik. Lalu telepon genggam dengan layar sentuh, kemudian pada abad 20, telepon genggam dilengkapi dengan fitur internet, dan masih banyak lagi. Sehingga, pengguna telepon bisa melakukan banyak hal dengan telepon genggamnya saat ini. Selain dapat menelpon dan mengirim pesan teks, kini bisa digunakan sebagai sarana belajar, dapat juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, serta sebagai hiburan bahkan bisnis. Selanjutnya, sebab-sebab berkurangnya kualitas perilaku anak-anak dan remaja. Yang pertama, disebabkan oleh semakin cepatnya perkembangan teknologi tanpa diiringi dengan kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Yang kedua, disebabkan oleh penggunaan teknologi seperti gadget secara berlebihan tanpa mengenal tempat dan waktu, sehingga waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih positif terbuang secara percuma. Yang ketiga, banyaknya muncul konten-konten yang ditawarkan oleh gadget yang membuat segala hal menjadi lebih praktis, sehingga anak-anak dan remaja-remaja tersebut menjadi kurang kreativitas dan mandiri, yang menyebabkan mereka menjadi ketergantungan terhadap teknologi dan konten-konten tersebut. Yang keempat, dikarenakan penggunaan gadget tadi membuat anak-anak dan remaja ini kurang bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakatnya, yang menghambat perkembangan perilaku anak-anak dan remaja tersebut. Yang kelima, disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua dalam penggunaan gadget, sehingga anak-anak ini menggunakan gadget dengan cara yang tidak bijak. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi dan komunikasi dengan manusia lain. Nah, berkembangnya zaman dan teknologi, manusia menciptakan sistem dan alat yang dapat mempermudah manusia saat berkomunikasi. Mulai dari telegraf pada tahun 1837, telepon pada tahun 1876, dan telepon genggam pada tahun 1973.
Nah, pada tahun 2015, alat komunikasi sudah semakin canggih dan semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan berbagai informasi serta menjadi sarana hiburan, seperti musik, video, games, dan lain sebagainya. Pada saat ini, teknologi ke arah serba digital tengah berkembang dengan pesat. Di era ini, manusia secara keseluruhan memiliki gaya hidup baru yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya perangkat yang berbau teknologi dan digitalisasi. Nah, teknologi pada saat ini telah berhasil mempermudah serta membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, digitalisasi ini erat kaitannya dengan internet, karena internet semakin maju akan turut mendorong berbagai kemajuan dalam penggunaan perangkat teknologi. Nah, saat ini teknologi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana adalah gadget. Ya, gadget ini merupakan produk dari hasil perkembangan teknologi dan digitalisasi yang kini telah dimiliki oleh hampir seluruh penduduk di dunia termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, kini gadget tidak lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya mobile phone connection atau koneksi ponsel di Indonesia. Berpatokan pada hasil riset yang dilakukan oleh Hootsuite dan We Are Social, yang mana jumlah koneksi ponsel di Indonesia itu melebihi dari total jumlah populasi penduduk di Indonesia, yaitu berkisar 338,2 juta dari 272,1 juta populasi penduduk di Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya gadget adalah sebuah perangkat teknologi yang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Gadget ini telah menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan hiburan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan akan perangkat teknologi ini akan terus meningkat setiap tahunnya, yang dibuktikan dengan bertambahnya penggunaan internet di dunia dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Penggunaan gadget pada saat ini tidak lagi mengenal umur, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak usia pendidikan dasar pun sudah menggunakannya. Nah, penggunaan teknologi ini memberikan efek positif dan efek negatif kepada para penggunanya. Gadget memiliki banyak sekali manfaat apabila digunakan dengan tepat dan sesuai dengan fungsinya. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari dampak positif yang akan didapat dari penggunaan gadget. Dampak positif ataupun manfaat dari menggunakan gadget yang pertama adalah gadget dapat mempermudah komunikasi. Nah, pada era globalisasi seperti ini, media interaksi seseorang untuk melakukan interaksi sosial, khususnya untuk melakukan kontak sosial maupun berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, tidaklah susah. Nah, dengan menggunakan gadget, seseorang bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Gadget dapat menjadi alat komunikasi untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan orang tua, keluarga, guru, dan teman. Bahkan dengan menggunakan gadget, tidak hanya dapat berkomunikasi melalui via suara saja, melainkan dengan menggunakan gadget, kita dapat berkomunikasi melalui via video call tanpa membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada keterbatasan jarak. Nah, manfaat ataupun dampak positif yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Gadget selalu muncul dengan teknologi yang lebih baik atau selalu ada pembaharuan yang membuat para penggunanya menjadi lebih nyaman dan lebih praktis. Nah, selain berfungsi sebagai alat komunikasi, gadget juga dapat digunakan sebagai media hiburan untuk menonton video, mendengarkan musik melalui platform digital yang terdapat di gadget. Nah, manfaat ataupun dampak positif yang ketiga adalah sebagai sumber informasi. Nah, selain mempermudah untuk berkomunikasi dan sebagai media hiburan, dengan menggunakan gadget, kita juga dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan jangkauan akses yang sangat luas. Nah, kemudahan yang ditawarkan oleh gadget dengan segala aplikasi unggulannya, misalnya media sosial, yang mampu memangkas jarak dan menyebarkan informasi sehingga menjadikan gadget sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Dampak positif ataupun manfaat keempat dari penggunaan gadget adalah sebagai media pembelajaran. Nah, gadget sendiri sudah banyak diminati oleh semua kalangan, khususnya di kalangan pelajar. Gadget sudah banyak digunakan karena lebih praktis dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Gadget telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang amat canggih. Hal tersebut dapat membantu gaya pembelajaran. Misalnya, untuk dapat mengakses sebuah situs untuk mencari artikel, jurnal, berbagai konten edukatif, atau materi-materi pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, pada situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, penggunaan gadget sangat berguna untuk pembelajaran online. Dengan menggunakan aplikasi yang terdapat pada gadget, proses belajar mengajar dapat tetap dilakukan meskipun pada situasi pandemik seperti sekarang ini. Nah, tidak hanya itu, gadget juga dapat memberikan dampak positif seperti dapat meningkatkan peluang bisnis e-commerce atau bisnis online dan dapat meningkatkan negatif dari gadget terhadap remaja dan anak-anak. Yang pertama, anak dan remaja menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya gadget,
anak-anak dan remaja menjadi terpaku terhadap hal yang ada di dalam gadget, sehingga tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Hal ini berimbas kepada kehidupan sosial mereka, seperti membuat mereka takut berinteraksi dengan orang lain dan skill public speaking yang tidak terlatih. Yang kedua, dapat mengganggu kesehatan mental pada anak-anak dan remaja. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak sekali media sosial, sehingga jika dipergunakan secara tidak tepat atau berlebihan, dapat menyebabkan kesehatan mental pada anak-anak terganggu. Hal ini disebabkan karena dalam menggunakan media sosial, otomatis mereka akan berinteraksi dengan orang lain secara online. Hal ini dapat menimbulkan kegiatan seperti cyberbullying, hate comment, sehingga menyebabkan anak-anak kurang percaya diri dan tidak berani tampil di depan umum. Yang ketiga, anak dan remaja sulit fokus dalam belajar. Kecanduan gadget membuat anak-anak dan remaja sulit berhenti dalam memainkan gadget, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar digunakan oleh anak-anak dan remaja untuk bermain gadget. Yang keempat, menurunnya nilai moral pada anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja masih memiliki sifat labil, sehingga tak jarang anak-anak dan remaja meniru apa yang mereka lihat pada media sosial dan game online, seperti meniru adegan kekerasan pada game online, meniru konten-konten yang hanya mengundang sensasi tetapi tidak memberi edukasi, dan meniru hal-hal negatif yang ada di sosial media tanpa memfilter terlebih dahulu. Sekian penjelasan saya seputar dampak negatif gadget terhadap anak-anak. Selain memberikan banyak manfaat, ternyata gadget juga memberikan dampak buruk, seperti menimbulkan kecanduan, malasnya bersosialisasi, dan menyebabkan remaja menjadi konsumtif. Oleh karena itu, Pusat Data Republika memberikan solusi untuk diet gadget. Diet gadget ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, produktivitas, yaitu menjauhkan ponsel ketika kita sedang bekerja. Karena menurut studi, orang yang menggunakan ponsel butuh waktu 23 menit 15 detik untuk kembali fokus. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah saat interaksi, jauhkanlah ponsel kita agar mendapatkan fokus yang lebih mantap. Pelanggaran penggunaan gadget. Pelanggaran penggunaan gadget sudah banyak terjadi pada anak-anak usia dini. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua membuat anak-anak semakin mudah saja terjerumus dalam hal ini. Akibat dari hal ini, sangatlah banyak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak. Orang tua harus ambil alih besar untuk memantau perilaku anak-anak mereka, agar nantinya saat anak-anak mereka menggunakan gadget, mereka tidak terjerumus ke dalam yang namanya kecanduan. Gadget merupakan benda kecil yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Dalam gadget, manusia seolah berada dalam satu ruang tanpa jarak yang mempertemukan dan mampu berinteraksi satu sama lain di dalam dimensi yang sama. Ketika manusia sudah memegang gadget, sikap bertanggung jawab dan bijak penting dimiliki. Layaknya dua sisi mata uang, gadget mampu memberikan dampak yang luar biasa di aspek manapun dalam kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, gaya hidup, serta aspek-aspek lainnya. Namun sebaliknya, ketika manusia tidak mampu mengontrol diri dalam menggunakan gadget, gadget bisa berubah layaknya virus yang mengubah manusia yang dulu sangat hangat dan ramah berinteraksi dengan manusia menjadi manusia yang tidak peduli dengan sekitar, manusia yang emosional, manusia yang tidak sabaran, manusia yang egois, serta mampu mendatangkan penyakit-penyakit psikologi lainnya. Oleh karena itu, pentingnya sikap bijak dalam menggunakan smartphone agar kita semua tahu arti teknologi yang sangat mendukung aspek kehidupan bagi manusia berjalan dengan baik.